Renungan Harian Katolik, Jumat 8 Juli 2022. Kewajiban seseorang yang berdosa adalah bertobat. Pedoman petunjuk Tuhan dalam menjalankan misi pewartaan. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Kewajiban seseorang yang berdosa adalah bertobat. Seruan pertobatan kepada bangsa Israel. Untuk menyadarkan bangsa Israel dari dosa yang begitu banyak, penghukuman harus dijatuhkan. Mereka harus menjalani itu. Allah ingin memulihkan umat-Nya, namun mereka harus bertobat dan kembali kepada Allah. Hosea berseru agar mereka bertobat dan menyesali perbuatan masa lalu. Pertobatan adalah langkah awal pemulihan hubungan bangsa itu dengan Allah. Bertobat adalah kewajiban seseorang yang berdosa. Bangsa Israel harus berjanji tidak lagi menyembah berhala dan berbuat hal-hal jahat di mata Allah. Mereka harus setia kepada perintah dan hukum Allah. Terus mengingatkan pertobatan. Manusia mempunyai sifat melupakan, tidak fokus, mudah lengah, dan tergelincir lagi ke dalam dosa. Untuk itu seruan pertobatan harus terus-menerus didengungkan. Sesungguhnya bertobat itu adalah kewajiban seseorang yang berdosa, agar relasi kepada Tuhan tidak terputus dan kembali mendapat berkat-Nya. Namun kita sebaiknya tetap mengingatkan pertobatan untuk saudara kita yang berbuat salah, agar kita semua berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dengan bertobat, kita menjaga hidup damai sejahtera di dalam Allah tetap terpelihara. Renungan bacaan Injil. Pedoman petunjuk Tuhan dalam menjalankan misi pewartaan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menjalankan misi pewartaan kerajaan Allah tidaklah mudah. Bahaya akan datang menghadang dari orang-orang yang sejak awal tidak menyukai terang kebenaran Allah. Maka para murid harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam arti, kecerdikan ular akan mengeluarkan mereka dari masalah, namun ketulusan merpati akan mencegah mereka menggunakan cara-cara berdosa untuk keluar dari masalah itu. Ini adalah kombinasi terbaik yang diharapkan Tuhan. Manusia seringkali hanya menggunakan cara licik ular saja dalam menyelesaikan masalahnya, atau jujur namun kurang cerdas menyelesaikan masalah. Roh Bapa berbicara dalam diri kita. Ketika orang-orang jahat melawan, mengancam, dan berusaha menjatuhkan kita, janganlah kita khawatir. Roh Bapa sendiri yang akan berbicara di dalam hati kita untuk memberitahu apa yang harus kita lakukan dan katakan. Kita tidak boleh berputus asa kepada jalan Tuhan dan menuntaskan misi darinya. Menghindar dari bahaya. Tuhan memberi perintah, jika orang jahat menganiaya para murid, mereka harus lari ke kota yang lain. Artinya, dalam menjalankan tugas, tidak perlu terlalu memaksakan diri sehingga membahayakan keselamatan diri. Peran kita masih banyak dibutuhkan di tempat lain. Kesulitan untuk menguatkan. Tuhan tidak mencegah terjadinya kesulitan dan rintangan di dalam proses kehidupan kita. Hal itu bertujuan agar kita para murid-Nya tahan banting, tahan memikul beban berat dalam perjalanan yang panjang, dan bukan menjadi orang yang mudah menyerah dengan keadaan.
murid Yesus yang sejati mampu bertahan menghadapi tekanan hidup. Dan itu adalah bukti nyata dari iman, agar kita selalu bersandar kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sudah merupakan kewajiban kami orang berdosa ini untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Kami mau bertobat sekarang juga. Kami mau dengan tulus hati menjalankan misi pewartaan keselamatan-Mu. Bimbinglah kami untuk cerdik mengatasi masalah, namun tetap setia dengan cara yang benar, sesuai jalan kebenaran-Mu. Berilah petunjuk-Mu apa yang harus kami lakukan. Dan kami siap menjalankan semua kesulitan hidup, karena mengerti semua itu untuk menguatkan kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Amin.